Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal baital harama mathabatan linnasi wa amna wa amarna an nattakhidha min maqam Ibrahim musalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah wattaqullah thumma taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui kesempatan mimbar khutbah Jumat siang ini, khatib mengajak, marilah kita sama-sama gapai derajat muttaqin, menjadi pribadi yang bertakwa. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal itu sesungguhnya adalah ketakwaan. Hadirin, Jumat ini kita berada di tengah-tengah menuju penghujung di bulan Zulqa'dah, dan sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah. Umat Islam yang ditakdirkan oleh Allah di tahun ini dan berkemampuan melaksanakan ibadah haji telah berangsur-angsur meninggalkan tanah air dan berkumpul di tanah suci Mekah. Gelombang pertama ia menuju Madinah, gelombang kedua sekarang ia langsung menuju Mekah. Ketika puncak haji sudah mulai dekat, semuanya berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ritual ibadah haji. Ketika seseorang akan melaksanakan ibadah, termasuk salah satunya ibadah haji, setidaknya ada dua harapan. Yang pertama, ibadah yang dilaksanakan itu makbul, dan yang kedua, ibadah yang dilaksanakan itu mabrur. Makbul artinya ibadahnya diterima, sementara mabrur berasal dari kata birrun. Birrun artinya kebaikan, mabrur isim maf'ul artinya orang yang diliputi dengan kebaikan. Maka haji yang mabrur adalah haji yang setelah melaksanakan ritual haji, sepulang dari sana ia akan diliputi dengan beragam kebaikan. Pertanyaannya, lalu bagaimana caranya agar ibadah kita ini makbul? Makbul diterima oleh Allah. Salat kita diterima, termasuk ibadah sosial. Bagaimana agar dicatat amal saleh di hadapan Allah? Termasuk ibadah haji agar makbul. Pertama, ibadah itu diterima mashubatan bin niyati sholih, ketika ia dibarengi dengan ketulusan hati, niatnya hanya karena Allah. Inilah yang membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. An-niyatu tufarriqu bainal adah wal ibadah. Niat itu bisa membedakan mana adat kebiasaan, mana ibadah. Tidur, makan, aktivitas harian, apakah itu sebatas rutinitas yang terulang atau memang tercatat menjadi ibadah? Yang menentukan adalah kualitas niat di awalnya. Makanya umat Islam ketika akan melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan mengawalinya dengan niat karena Allah. Setidaknya lisannya akan basah dengan ucapan atau bacaan basmalah. Tidur itu adalah mubah, namun bisa berubah kebiasaan tidur menjadi ibadah ketika awal tidur itu diawali dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan, tidurnya karena Allah. Apalagi ibadah yang sifatnya mahdhah, yang langsung dengan Allah,
dia akan diterima ketika nilai ketulusannya ada dalam hatinya. Dia niatnya karena Allah. Dan ciri orang yang ikhlas salah satunya adalah tidak terpengaruh hatinya dengan pujian atau makian. Dipuji tidak jadi tinggi hati, dicaci tidak jadi sakit hati. Ketika ibadah dia lakukan, ada yang muji, tidak lantas menjadinya tinggi hati. Ada yang mencaci, menghina, tidak menjadikannya sakit hati. Kenapa? Karena hatinya hanya terpaut karena Allah, tidak berdasarkan penilaian makhluk. Orang yang ikhlas adalah salah satu ciri orang yang ibadahnya akan diterima oleh Allah. Sementara berhubungan dengan ibadah haji, Rasulullah SAW mewanti-wanti, sayati 'alan nasi zamanun, kata Nabi, sebentar lagi akan datang satu masa kepada manusia, kepada umatku. Apa masa itu? Yahujju aghniya'u ummati linnuzhati. Ada orang-orang kaya di antara mereka yang mereka menyengaja ke Baitullah bukan ingin berhaji karena Allah, tapi linnuzhati, mereka pergi ke sana hanya untuk bertamasya. Mereka pergi ke sana hanya untuk jalan-jalan, kalau bahasa sekarang mungkin healing saja. Bukan karena Allah. Yang kedua kata Nabi, wa ausatuhum litijarah. Ada orang yang berangkat ke sana bukan niatnya karena Allah. Tapi yang kedua ada di antara mereka yang niatnya litijarah, mau transaksi. Niatnya ke sana mau jual beli, niatnya ke sana mau belanja, sehingga tiap harinya disibukkan bukan dengan rangkaian ibadah, tapi dengan memikirkan apa yang harus dibawanya ke tanah air, barang apa yang harus dibelinya ke sana. Dan yang ketiga kata Nabi, wa qurra'uhum lirriya'i was-sum'ah. Ada di antara mereka manusia saat itu mereka berhaji bukan karena Allah, tapi lirriya'i was-sum'ati, mereka ria, ingin dilihat orang, was-sum'ati, dan ingin kebaikannya didengar oleh orang lain. Dan yang terakhir kata Nabi, wa fuqara'uhum lil mas'alati. Ada di antara mereka yang berangkat ke sana orang-orang fakir lil mas'alati, untuk datang dengan cara meminta-minta. Dan kita diajarkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita diajarkan meluruskan niat, semuanya hanya karena Allah. Dan yang kedua, ibadah itu diterima bukan hanya dari ketulusan niat, tapi dari cara melaksanakannya yang sesuai dengan tuntunan masyru'an fi nazril Islam. Salat kita diterima kalau salatnya sesuai tuntunan yang diajarkan Rasul. Haji diterima kalau ritual hajinya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat, di samping makbul ibadah ingin diterima, tentunya ada yang tak kalah pentingnya. Ibadah itu ingin mabrur. Kita sering mendengar semoga hajinya mabrur. Mabrur tadi khatib sampaikan berasal dari kata birrun. Birrun artinya kebaikan. Kita sering mendengar istilah birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Birrun, mabrur artinya haji yang mabrur adalah haji yang selepas melaksanakan ritual haji pulang ke tanah air, mabrurun, ia diliputi dengan beragam kebaikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan haji mabrur kata Rasul kecuali surga. Para sahabat bertanya, wa ma birruhu, ya Rasul, apakah ciri dari kemabruran ibadah haji? Rasul menyampaikan ada 3 ciri kemabruran ibadah haji. Pertama, it'amut ta'am, ia akan dermawan memberikan makanan. Yang kedua, wa thayyibul kalam, dia akan berkata-kata yang baik, perkataannya terjaga. Dan yang ketiga, wa ifsya'us salam, dia akan menebarkan kedamaian, kesejukan dimanapun dia berada. Orang akan merasa nyaman, orang akan merasa tenang, orang akan merasa selamat berada di sisinya. Itulah ciri dari kemabruran haji. Ternyata dilihat dari 3 ciri tadi, kemabruran haji itu terukur dari sejauh mana kesolehan sosial dalam kehidupannya. Bahkan khatib pernah membaca satu kisah. Di zaman tabi'in ada seseorang, ia terkenal dengan pekerjaannya yang sederhana sebagai tukang sol.
namanya Ali bin Muwafaq. Ali bin Muwafaq itu musim haji, ia tidak berangkat haji. Ia gagal, padahal uangnya sudah terkumpul, tapi tercatat di hadapan Allah dia jadi haji yang mabrur. Dan kisah ini terungkap pada saat itu ada seorang ulama di zaman tabi'in itu, selepas ia melaksanakan ritual ibadah haji saat itu, namanya Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mubarak Al-Hanzali Al-Mawarzi. Setelah melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba dia tertidur. Dalam mimpinya, ia mendengar ada dua malaikat yang sedang bercakap-cakap. Dalam percakapannya itu, seorang malaikat mengatakan bahwa dari 600 jamaah haji kala itu, tidak satu pun ibadah hajinya diterima oleh Allah. Namun ada seorang yang hajinya diterima dan seluruh dosanya diampuni, meskipun saat itu ia tidak jadi berangkat haji ke Baitullah. Bahkan berkat dia pun Allah berkenan menerima seluruh ibadah haji orang-orang yang berhaji pada tahun itu. Dialah yang bernama Ali bin Muwafaq, seorang tukang sol sepatu. Begitu disebutkan dalam mimpinya Ali bin Muwafaq, lalu ulama ini terbangun, dia cari di mana tempat tinggalnya Ali bin Muwafaq ini. Selepas ibadah haji selesai, dia cari di satu tempat, ketemulah Ali bin Muwafaq, ternyata tukang sol sepatu. Dia ingin menanyakan, apa sih amalannya sampai ibadah hajinya diterima? Lalu Ali bin Muwafaq, seorang tukang sol sepatu, mengatakan, tahun ini saya tidak jadi berangkat haji. Tapi para malaikat bercakap bahwa hajimu diterima. Apa yang membuat hajimu diterima? Lalu ia menceritakan bahwa setiap tahun ketika datang musim haji, terdengar kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Ali bin Muwafaq, hatinya tergetar. Ia rindu ingin berangkat ke tanah suci. Namun apa daya, pekerjaannya yang sederhana tidak mungkin akan mengantarkannya ke tanah suci. Namun keinginannya yang kuat, terdorong dalam hatinya, ia menabung. Sedikit demi sedikit ia menabung, sampai terkumpullah uang 350 dirham. Serasa cukup tahun itu untuk melaksanakan ibadah haji. Namun ketika ia akan melaksanakan ibadah haji, bertepatan saat itu istrinya sedang hamil. Dan dia mengidam, mencium aroma makanan yang ada di tetangganya, ada daging yang dimasak. Istrinya bilang, Abi, tolong carikan di mana tetangga yang memasak daging. Saya ingin mencicipi aroma daging yang tercium baunya. Kemudian Ali bin Muwafaq menuruti kata-kata istrinya. Ia mencari di mana tetangganya yang sedang memasak. Ketemulah di satu gubuk yang sederhana. Di dalamnya ada seorang janda dengan 6 orang anak, ia sedang memasak. Lalu ia meminta izin pada janda itu, bolehkah saya meminta daging yang sedang ibu masak? Istri saya sedang mengidam hamil. Apa kata janda yang beranak 6 yang sedang memasak itu? Ia mengatakan, maaf, daging ini halal buat kami, tapi haram buat kamu dan keluargamu. Kenapa daging itu halal buat kalian, tapi haram buat kami? Kata Ali bin Muwafaq. Lalu janda itu meneruskan, sudah beberapa hari keluarga kami tidak menemukan makanan. Kami hidup dalam kesusahan. Tibalah di satu hari ini, di satu hutan kami menemukan ada bangkai keledai. Bangkai itu adalah salah satu daging yang dalam Islam tidak boleh dimakan karena tidak disembelih dengan nama Allah. Bangkai enggak boleh dimakan, hukumnya haram. Tapi saat itu tidak ada makanan, maka kami masak bangkai ini. Jadi daging yang sedang dimasak itu adalah bangkai keledai. Jadi ini haram buat kalian, tapi halal buat kami. Karena tidak ada makanan lagi. Mendengar bahwa janda itu berhari-hari tidak makan dengan 6 orang anaknya, dan dia harus memasak satu keledai yang sudah menjadi bangkai. Lalu tercucurlah air matanya. Dia teringat betapa tetangganya banyak yang lebih susah dari dirinya. Ia pulanglah ke rumah, meminta izin kepada istrinya, bahwa uang yang akan dijadikan bekalnya untuk berangkat haji akan ia berikan. Dan dia belanjakan daging yang enak, disuruh istrinya memasak, dan daging yang sudah dimasak dengan uang yang akan dijadikan bekal untuk ibadah haji, ia serahkan kepada janda yang sudah beberapa hari tidak makan dan terpaksa harus memakan bangkai keledai tersebut. Alhasil, ternyata rasa kasihan itulah yang membuat kehajiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tapi ini bukan berarti bagi dia yang mampu tidak lantas tidak berangkat haji.
teruskan bagi yang mampu untuk mendaftar, dan bagi yang waiting list menunggu, mudah-mudahan usia kita sampai bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Namun kemabruran haji kata Nabi terukur dari sejauh mana ketika pulang ke tanah air kesalehan sosialnya meningkat. It'amu ta'am, kata Nabi, orang yang hajinya mabrur dia dermawan, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, ngantir kanu keeng, ngajait kanu titelumnya angan kanu poiken, ada kepedulian besar pada tetangga dan saudara-saudaranya. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah wattaqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, di penghujung khutbah kedua ini, sebelum khatib menutup dengan doa, khatib ingin menyimpulkan apa yang disampaikan di khutbah pertama. Ketika kita akan melaksanakan ibadah, termasuk salah satunya saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, ada dua harapannya. Pertama, makbul. Caranya makbul diterima adalah dengan cara meluruskan niatnya. Dan yang kedua, dibekali dengan dasar ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang kedua, ibadah tidak cukup hanya makbul, tapi ada yang disebut dengan mabrur. Mabrur adalah ketika selepas ibadah dilaksanakan, ia akan diliputi dengan nilai-nilai kebaikan. Dan Rasulullah menyampaikan kemabruran haji diukur dari tiga hal. Yang pertama, it'amut ta'am, dia mau berbagi makanan, dia peduli pada saudara-saudaranya. Bahkan keimanan kita dipertaruhkan dengan sejauh mana kepedulian kita pada sesama. Nabi mengatakan tidak sempurna iman kita ketika kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara saudara dan tetangga kita dia merintih kelaparan. Dan yang kedua, tibul kalam, kemabruran haji diukur dari sejauh mana perkataannya terjaga, nggak ada gibah, nggak ada dusta, tidak ada cela menyakiti orang lain. Dan yang terakhir, ifsya'us salam, kemabruran haji diukur dari sejauh mana dia menebarkan ketenangan, kedamaian kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Semoga saudara-saudara kita yang hari ini tengah berangkat melaksanakan ibadah haji, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah jadikan hajinya mabrur dan makbul. Dan bagi kita yang belum melaksanakan, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, ada takdir yang menghampiri kita, kita bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tsabbit qulubana 'alal iman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. At-tahiyyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala kama shallaita ala Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.